kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang penetapan zakat fitrah dan fidyah dengan nilai uang tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke penetapan zakat fitrah dan fidyah dengan nilai uang, kita ingin penyegaran dulu, bercerita mungkin tentang kondisi Basnas pada saat ini seperti apa. Karena kita di masyarakat sudah banyak mendengar kiprah-kiprah Basnas yang banyak sekali kemajuannya, banyak sekali pengembangannya. Seperti apa, Pak Jamaluddin atau Pak Irfan? Ya, terima kasih Bu. Baik. Jadi kita alhamdulillah kita mungkin ini Basnas sudah periode kedua. Jadi 2016 kita pertama terbentuk sampai 2021, kemudian ini yang periode kedua 2021 sampai 2026. Alhamdulillah kita kan sudah menjadi salah satu lembaga pemerintah non struktural sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya Basnas sendiri ini sudah sebenarnya satu level atau sama dengan ke Bawaslu, KPU itu kan, kemudian juga KPI itu kan, karena sama-sama lembaga pemerintah non struktural. Betul. Nah, cuma kita kan masih yang kami belum tercovernya, masih kita sumber dana belum dari APBN belum ada gitu kan. Jadi kita kan sumber dana kita saat ini masih terkonsentrasi pada dana zakat, infak, sedekah, dan dari APBN belum ada, cuman alhamdulillah kita di APBD lah. APBD hibah pemerintah daerah Kabupaten Talaut. Ini alhamdulillah kita dari 2017 itu sudah kita mendapat hibah dari perhatian Bupati dari awal, Bu, jadi pemerintah daerah. Alhamdulillah kita salah satu kabupaten yang memang alhamdulillah kita 2 kali mungkin kalau salah kita mendapatkan award dari Basnas Pusat. Jadi itu kita ada award, berapa award kan yang disampaikan Pak Basnas Pusat, itu salah satunya award dukungan pemerintah daerah. Karena ya kita melihat Bu, ada juga kabupaten lain yang masih perhatian lah, artinya perhatiannya masih kecil begitu ya, masih jadi kecil. masih ada yang masih alhamdulillah kecil. Kalau untuk pemerintah tanah laut kita ya, sangat besar ya perhatian pemerintah terhadap daerah. Basnas ini. Perhatian itu dituangkan dalam bentuk apa, Pak? Ini saat ini kita hibah, Bu. Jadi hibah, kemudian hibah ini ada juga berupa pinjaman kendaraan kan, kita fasilitas dulu. Kita dari awal ini kan juga kemarin masih kita gedung pun masih kan tanahnya itu tanah Kemenak malah Pajamalah tanah pemerintah daerah. Cuma bangunannya kita kan masih dan Kemenak. Jadi kita masih belum ke gedung, kita masih belum panglah, belum tersendiri kita bisa gedung itu. Nah, jadi cuma untuk segala kendaraan ini kan sudah dibantu pemerintah daerah, kendaraan ada 2 dari awal gitu sudah. Kemudian mobil juga kan sudah alhamdulillah, dan sekarang kan sudah kita tiap dari 2017 itu sudah dapat terus tuh dana hibah. Alhamdulillah peningkatan sampai sekarang apalah 2006. Tidak ada kendala berarti kalau hibah, Pak ya? Bukan termasuk dari lembaga yang tidak boleh menerima hibah secara terus menerus. Enggak. Jadi kita ada menteri dengan menteri Mendagri itu kan memang ada. Jadi untuk dulu masuk di kategori yang boleh ya menerima terus menerus karena dibentuk sesuai dengan undang-undang. Iya, betul sekali. Oke. Ada mobil operasional juga. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah membaca di rilis begitu, ada hibah atau pemberian atau apa begitu berupa gedung kantor untuk Basnas, begitukah atau bagaimana? Ya belum lah, yang kita belum. Saat ini gedung Basnas di kita mana? yang Pak, kantor X KUA, Bu, yang KUA Pelihari, yang di depan kantor Kelurahan Pelihari. Jadi itu kan masih pinjam pakai ya, masih. Pinjam pakai nggih. Oke, di situ, iya. Di Jalan Sabta Marga, Bu. Sabta Marga, betul sekali, belakang tenis. Samping tenis, Bu. Oke, seperti itu, iya. Mudah-mudahan di kedepannya, ya, Basnas akan memiliki kantor yang tersendiri begitu, iya. Bertahap mungkinnya, Pak ya. Luar biasa. Dan kita lihat juga program-program Basnas yang selama ini dijalankan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu sangat besar pengembangannya. Nah, pengembangannya ini sebenarnya seperti apa, Pak? Teknis atau prosedur program-program Basnas sehingga dia dapat mengembangkan ke berbagai
aspek ke berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin antara lain Bu, Nggih. kita ada punya program dulu Bu ya, namanya program Tala Cerdas. Ini Oke. kan untuk pendidikan. Betul. Ada Tala Kemanusiaan, ini bantuan-bantuan bencana alam. Jadi ada namanya Tala Advokasi, ini bantuan-bantuan untuk pendidikan majelis. Jadi gini Bu, kalau perkembangan bahasa istilahnya dari bahasanya adalah tangan kirinya dari pemerintah daerah. Karena apabila di dinas sosial dan itu tidak tersedia lagi dana, maka rujukannya ke Basnas. Nah, contoh ada beberapa kasus misalnya, kalau kemarin ada anak yang terlantar lah dibuang orang tuh yang di Penyipatan di daerah Suaka itu kan biaya perawatan pengasuhan anak itu dari rumah sakit kan karena dia tidak punya anak, Basnas lah yang menanggungnya kemarin. Luar biasa, iya. Termasuk misalnya ada ODGK yang mau dipulangkan kemana tidak punya anggaran, maka Basnas lah yang menanggung. Sehingga Basnas sudah memasyarakat Bu. Ada operasi jantung misalnya kemarin ada beberapa yang kan kami tangani, ada di Badatungku tuh ada juga orang bocor jantung, itu kan dari keluarga yang kurang mampu begitu ya. Akhirnya kami juga kerjasama dengan kecamatan, dengan kelurahannya, berapa anggaran ini waktu itu 16 juta. Jadi camat dan kepala desa Badatungku berapa sanggupnya? Nah, sanggupnya cuma 6 juta sudah, sisanya kami seluruhnya. Masya Allah. Yang kedua kemarin di panggung itu ada juga orang bocor jantung. Akhirnya kan berapa anggarannya itu 16 juta, nggak ada tambah dari dinas sosial, cuma pendampingan segala macam. Lalu berapa ada nggak ada ya sudah seluruhnya Basnas yang nanggung, Masya Allah, dan dioperasi gitu ya Pak ya. Jakarta kan terakhir kan ada lagi ya. Yang kita sebenarnya dari 2016 sudah banyak Bu, betul, terutama daerah Mata Dato ke Baru itu kan soalnya ada 2 orang. Terus jantung kita kata yang banyak kasihan yang jantung Bu, itu kata-kata kasihan itu anak-anak Bu. Kita yang ini yang di terakhir di panggung itu juga anak-anak juga tuh kembar 2. Nah itu kita bantu 15 juta Bu. Itu berarti di program Tanah Laut Sehat ya? Tanah Sehat. Oke. Tanah Kemanusiaan. Jadi akhirnya kan Basnas itu sudah masyarakat Bu. Nah jadi kan masyarakat cuma dana-dana yang dari mana dananya? Bisa seperti itu. Nah pertama kan dari ASN kita Bu, instansi pemerintah kita itu. Nah yang kedua kan dari masyarakat umum, ya masyarakat umum juga banyak. Nah ada yang langsung, ada yang pakai kita aja pakai apa istilahnya lewat bank itu. Rekening ya. Nah, ada barcode sehingga insya Allah Basnas artinya walaupun kadang-kadang ada sepenuhnya bisa memenuhi paling tidak beberapa keperluan yang bisa yang mendasarnya. Bisa ada yang operasi ke Banjarmasin ini. Kita hanya bicara apa yang tidak ditanggung oleh BPJS, kamilah yang menanggungnya. Nah, misalnya selain dari 3 ini Pak, Tala Cerdas, Tala Kemanusiaan, Tala Sehat, saya dengar juga ada bantuan permodalan. Ya, ekonomi namanya. Nah, itu dia. Nah, ini kayaknya ini baru nih inovasinya. Hanya ada beberapa tahun ini mungkin ya dari periode dari tahun awal pertama. Juga Bu, cuma ini belum begitu terekspos. Sehingga kan kami juga banyak mengajukan bantuan-bantuan untuk modal usaha kecil. Ya. Ini yang menarik Pak. Banyak ditanyakan oleh teman-teman begitu. Jadi, contoh misalnya kita harus ada katakan ada orang nih berbengkelan atau misalnya acil-acil pewadaian. Tukang diko misalnya kita ini ini tukang diko mobil nih ini perlengkapannya kurang keahliannya memang ada tapi perlengkapannya kurang, masih menyewa segala macam kasan kompresornya sudah coba ajukan ke Basnas. Nah ini bisa ya Pak ya. Itu yang di muka Masjid Mutawakilin salah satunya. Itu kan kami dibantu oleh Karang Jawa ya. Karang Jawa masih bantu kompresornya apalagi yang kurang. Jadi alhamdulillah dia bisa kerja yang tadinya menyewa karena
sekarang bisa membantu. Ada yang kecil-kecilan tambal ban juga yang kompresor. Nah itu jadi kita melihat pada kemampuannya itu apa. Ini kalau yang untuk tala ekonomi ini Pak, pinjaman atau hibah atau bagaimana? Dibantu gratis. Oh, Masya Allah, ya. Ada yang terakhir kemarin ini orang mau potong rambut, memang dia punya kemampuan rambut ini, cuma kada punya alat gitu, nah kada punya, sudahlah punya muka Mbak, punya satu gunting, gini ya, coba datang ke Basnas, nah buat programnya apa yang diperlukan, kami tunggu gitu nah. Jadi masing-masing ada yang jual bakso, ada yang nggak punya ini saya jual bakso. Semua bidang usaha bisa ya Pak ya? Semua bidang usaha bisa. Oke, persyaratan utamanya nih apa Pak? Apa yang mereka lengkapi Pak? Iya. Melengkapi. Persyaratan utamanya apa? Kemudian mungkin beliau skillnya bisa, kegiatan skillnya bisa ya, tapi kan administrasinya nggak bisa, nulisnya gini sih. Jadi apakah dibantu Basnas juga dalam? Jadi bisa Bu. Jadi kita penting kan dia pertama kita karena ini zakat infak sedekah Bu. Jadi kan kita kan termasuk mustahik ini yang asam dapat fakir miskin. Dan jadi itu aja, jadi musik administrasi itu mungkin satu hari selesai rata-rata mereka cuma KTP, cukup keterangan dari kelurahan atau desa mungkin ya cukup, bahwa jadi mereka memang warga kita yang mampu, memang warga kita yang berdomisili di situ gitu kan. Jadi memang ketahuan dari SKTM ya, sudah kita kan minta SKTM, jadi kita foto apa segarapnya, apa yang mereka minta, kita biasanya untuk per hari sudah mungkin banyak, hampir kita tiap minggu itu ketemu yang masuk ekonomi ini Bu. Jadi hampir tiap hari yang masuk ekonomi. Jadi untuk lagi rame Pak dipertanyakan gitu ya. Lagi rame dipertanyakan dalam kondisi-kondisi sekarang yang mana mungkin kalau pelaku usaha yang baru tumbuh ya baru muncul gitu, ya ibarat kita ini masih kilip-kilip ya. Nah kalau untuk mengakses pinjaman di perbankan kan susah nih, harus pakai agunan, harus pakai persyaratan izin usaha dan lain sebagainya. Nah ternyata mereka mendengar ada di Basnas bisa seperti itu begitu, makanya saya lebih disuruh minta penjelasannya begitu sehingga para pendengar kita dapat memahami. Jadi gini, jangan menambahkan pula kalau ada warga-warga yang kepingin ragu, masih datang sajalah ke Basnas. Ada di bagian pelayanan kami melihat ini maunya apa. Kalau misalnya ini bantuannya kita kayak ekonomi pula ada dua, misalnya ini ada usaha, jadi kan karena keterangan usaha di mana di tempat kerjanya itu tambahannya jadi SKTM ada. Lalu kita lihat profil dari tempat kerjanya, dan misalnya dipoto dulu nih tempat warungnya kayak apa. Kalau tukang, artinya harus ada tempat usahanya terdahulu ya Pak ya. Ada tempat. Jadi kalau yang misalnya usaha keliling-keliling, misalnya kayak jual kentang, betul. Kita lihat itu loh, ini profilnya ini kayak apa, seperti apa. Jadi pada umumnya kita bantu tuh mendekati keinginan mereka. Kalau memang anggaran di pasar tersedia pol sepenuhnya kita bantu. Tapi kalau masih banyak yang mohon banyak, tapi ini dana yang tersedia dari sumbangan warga ini masih terbatas kan, ya paling kata ada yang kita tunda aja dulu kalau ada karena kami bisa. Nah, yang kada bisa kami tunda-tunda itu kalau bantuan kemanusiaan, orang berubah, orang itu kada bisa ditunda-tunda Bu. Kalau betul. misalnya hari ini dia minta, kami usahakan hari itu juga, karena kami ada beberapa kali itu yang ini berobat di rumah sakit misalnya Bu Yasin, dia hari ini meminta, ini luar biasa nih sekali nih parah banget, sudah kesiapan mau kita ando, malamnya orang innalillah. Ada juga memang yang di daerah Batakan, ada daerah mana nih di Imban di Memenangannya itu di Bati itu. Tapi alhamdulillah beberapa yang kita sempat bantu juga kan dalam kondisi parah kemarin sudah, jadi setelah kita nggak sampai 1 minggu meninggal dunia. Cuma tapi yang pasti kita sudah membantu ya, bantuan kita sudah sampai begitu. Jadi itu ada juga yang pakai kalender akademik, misalnya ini kan untuk bantuan anak sekolah. Itu termasuk dari Tala Cerdas tadi ya. Tala Cerdas ya. Ada tala bencana kebakaran juga kontan juga banjir ya.
hari itu juga datang langsung ketua datang ke bantuan. Kemudian ketika terjadi banjir di daerah Kura Bumi Makmur di Kali Besar itu kan Handil Negara langsung ketua yang turun. Luar biasa. Tadi terdengar Bapak setiap hari bakal malahan Bu ya, untuk ekonomi tadi Bu ya. Setiap hari. Apakah ini ada bukan seuzon nih Pak ya? Apakah ada pemilahan dari Basnas sendiri mengenai hal ini? Kan kita ya tadi bukan seuzon ya, tapi surveikah mungkin dari pihak Jadi Basnas? memang kita kewajiban itu proposal masuk itu semua wajib diverifikasi. Jadi benar keadaannya kita sebelum bertanya kan kalau tahunya kan mampu gitu loh. Jadi bukan seuzon ya. Nah, kadang kita biasanya kita hubungi ketua RT atau tetangga sebelahnya atau apa. Cuma kita memastikan. Jangan-jangan nanti orang pendatang begitu ya. Setelah diberi bantuan dia hengkang. Jawab ya. Jadi kan rata-rata kita memang kalau kita boleh pelihara ini kan hampir semua tahu lah dia orangnya ini ketua RT-nya ini, jadi kita karena kita masih belum terlalu padat ya penduduk kita, jadi kalau kiri kanan muka belakang tuh sepersegi 4 masih kenal aja gitu ya. Lain di kecamatan lain Pak ya. Kecamatan lain nih kita memang paling banyak setelah pelihari lah Pelipatan, kemudian yang lain tuh Kurau, Makmur yang banyak saat ini mungkin kan karena jarak ini mungkin Jorong Kintab itu mungkin jauh. Ini artinya tersebar untuk seluruh Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya? Sudah, kita 2017 itu sudah sosialisasi Bu. Sudah disosialisasikan ke tiap kecamatan. Jadi hampir 11 kecamatan sudah selesai. Sosialisasi itu 2017. Jadi mengenai program-program kita sudah sampaikan. Cuma mungkin ada kendala-kendala mereka yang mungkin jauh kayak Kintab, Jorong itu mungkin ke sini. Jadi sebenarnya kan mereka selesai, kami itu kayak apa kekurangan administrasi kita bisa bantu lah, misalnya ada kekurangan SKTM, ayo oke nanti kita waktu verifikasi tolong disiapkan. Karena kan verifikasi misalnya ini SKTM-nya belum ada atau kalau berumah biasanya kan ini tanahnya nggak ada Pak ini Oke, yang bahan mana kalau bukan punya dia tanahnya, kita minta surat pernyataan di kepala desa bahwa itu atau dipinjami siapa yang manukan. Artinya jangka waktu 5 tahun tidak diambil atau artinya kita jangan-jangan nanti ketika direhabkan rumahnya setahun kemudian diambil oleh punya tanah gitu ya. Rumahnya udah bagus nih. Jadi kita atau surat tanahnya kadang-kadang enggak apa. Jadi tapi yang penting kita minta jaminan kepala desa bahwa memang itu harus ada persyaratan tertentu begitu Pak ya. Jadi bukan bermaksud mempersulit tetapi untuk kebaikan bersama juga. Jadi gitu Bu. Jadi Basnas itu membantu seluruh aspek kehidupan. Iya, seluruh aspek kehidupan kayaknya. Tadi sudah ada cala cerdas, cala kemanusiaan, cala sehat, cala ekonomi. Ada 5. Ada 5 tuh. Satunya apa Pak? Dakwah advokasi Bu. Dakwah advokasi itu atau tala takwa dulunya. Sebenarnya jadi itu untuk kaum masjid, majelis, apa-apa yang memang kita yang tidak tercover kadang. Yang beda rumah itu banyak yang tidak tercover oleh pemerintah daerah karena ini Pak aja di bawah kepada sudah berapa kali diajukan cuma sampai saat ini kadang bisa aja. Cuma kadang kita kan terbatas anggaran nih, misalnya 10 juta, 5 juta. Jadi kita merehab yang memang perlu. Misalnya atapnya Pak, ini atapnya kita bantu. Atau misalnya kelompok mulut hapsi misalnya ada kita sudah berapa peralatan terbang itu sudah berapa begitu Pak. Sudah mungkin ada itu sudah ada 5 sampai 7 luar biasa. Majelis sudah yang kita bantu karena kita tahu ya kelompok-kelompok mulut hapsi kita di Kabupaten Tanah Laut ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali, tentu saja pemerintah tidak bisa mengcover keseluruhan gitu. Nah, sehingga banyak juga yang di-cover oleh Basnas, luar biasa. Jadi dari mana sumber dananya? Nah, itu dia. Kita masalah zakat langsung. Jadi karena sosialisasi ini jadi Bu, kita dari awal dulu waktu kita masih panjang kita tadi sosialisasi zakat fitrah dan fidyah dengan nilai uang. Sebenarnya juga zakat mal sebenarnya mau kita bicarakan tapi punya waktu kan. Jadi kita dari awal dulu kita ke sejarah Bu ya. Zakat fitrah ini disebut juga dengan zakatun nafs, zakat badan atau zakat jiwa karena yang dizakati pribadi gitu. Begitu ya. Nah, lalu sejarahnya zakat fitrah ini dimulai di undang-undangan bahasanya disyariatkan. Nah, disyariatkan itu tahun kedua Hijrah dari Nabi kita Muslim dari Mekah ke Madinah. Jadi 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Nah, beda dengan kalau zakat mal itu bulan Syawal. Jadi setelah Idul Fitri kan karena zakat mal, makanya banyak zakat di bulan haji. Karena ini disehatkan tuh bulan Syawal. Nah, lalu hukum kita bicara ini kan karena sudah artinya hukum mengeluarkan zakat fitrah itu dulu pada dasarnya wajib. Nah, dasar hadisnya itu ulun baca izin farada Rasulullah zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal abdi wal hurri wal zak wal unsa wa sagal qabil minal muslimin. Nah, ini riwayat Bukhari. Kita terjemahkan Rasulullah menetapkan zakat fitrah itu satu sak, satu gantang kan bicara dari kurma atau gandum terhadap orang abid. Dulu kan ada misalnya budak-budak, kan ada lagi. Jadi orang merdeka, nah ini kan kita baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun kecil dari orang muslim. Nah ini adalah. Jadi waktu mengeluarkan boleh di awal Ramadan, misalnya sehari Ramadan pada dasarnya sudah boleh. Nah cuma yang terabdal ini adalah sebelum salat Idul Fitri. Nah, tapi tetap masih masuk di bulan Ramadan. Akhir dari Ramadan. Akhir Ramadan. Ini yang terabdal. Yang abdalnya bukan sudah masuk Syawal gitu ya. Akhir Ramadan ini kan akhir Ramadan. Masuk jadi Idul Fitri malam nih. Di penghujungnya. Jadi sebelum salat Idul Fitri yang terabdal itu. Nah, ada dasarnya ujar Nabi, man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah ini sebelum paling akhirnya sebelum salat Idul Fitri, nah itu masuk zakat fitrah yang diterima. Wa man adda ba'da salat fa ya sadaqatun maqbulah. Apabila zakat itu dikeluarkan sesudah salat Idul Fitri, itu termasuk sedekah biasa. Kada masuk artian zakat fitrah lagi. Nah, jadi begini Bu. Nah sekarang ini bukan hanya ke OPZ, sekarang ada perpanjangan tangan dari tugasnya Basnas kebetulan itu adalah OPZ unit pengumpul zakat yang ada di masjid, di kacamata, di desa-desa. Jadi masjid boleh membentuk OPZ dalam rangka menerima zakat fitrah. Jadi lembaga-lembaga apabila zakat fitrah itu diserahkan lewat yang namanya OPZ tadi, unit pengumpul zakat tadi, maka walaupun dia membaginya terlambat, karena dia termasuk sudah legal. Legal, karena dia di-SK-kan. Jadi artinya yang dihitung tadi itu bukan saat membaginya, tapi saat menerimanya ya. Ulun, saya tahu kasusnya. Ulun yang namanya OPZ ini namanya tuh wakil mustahik. Nah, kalau nanti di kampung-kampung tuh membentuk juga kepanitiaan zakat, tapi tidak di-SK-kan oleh Basnas Kabupaten, ini namanya panitia zakat. Nah, panitia zakat ini adalah wakil dari muzaki. Yang ini yang ditekankan harus dibagikan paling lambat besok pagi sebelum salat Idul Fitri. Tapi kalau yang OPZ ini walaupun dia terlambat menyalurkan kepada pihak-pihak mustahik yang tadi itu kada ada masalah karena dia sudah mewakili mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah ini jadi sangat penting adanya OPZ itu. Nah tujuannya apa? Menjaga, mengamankan keabsahan zakat fitrah. Iya betul. Ini luar biasa. Jadi ini lalu. Nah, kita masuk berikutnya. Jadi ini kami sarankan kepada yang ada membentuk kepanitiaan zakat ini supaya membuat SK-nya supaya legal agar keabsahan zakat fitrah menjaga kemungkinan kita akan aman. Tapi betul. Kalau yang panitia zakat tadi, kalau dia menyerahkan setelah sholat Idul Fitri punya orang pasti sedekah. Iya. Dihitung sebagai sedekah kita bukan sebagai zakat fitrah. Termasuk wakil mujaki aja. Dan ia kada boleh sebenarnya memotong. Tapi kalau OPZ itu boleh bagiannya dan ini haknya. Nah. Haknya ini ada kalau misalnya dia mau membagi sendiri baginya keseluruhan. Kalau misalnya sudah kita kada mau kita anjurnya ke Basnas. Nah Basnas nanti silahkan kamu ambil kembali, kami buat surat tugas bagi akan menjadi lapangan. Nah
Nah, jadi sekarang begitu Bu. Jadi kami juga mengajak kepada instansi, silahkan misalnya instansi ini kumpulkan aja nanti ini menjelang puasa nih, menjelang Ramadan nih, ajukan untuk THR dari yang kamu kumpul itu. Nah, jadi kan kita ambil 70% dari yang kita serahkan ke Basnas itu untuk bisa dijadikan THR bagi pegawai-pegawai kita atau yang tidak tambahan lah atau tidak mampu. Ini bagus dipakai occasion Bu. Nah, lalu sekarang kita bicara masuk ke besarnya zakat dengan nilai uang. Salah kan Mas Ipan jelaskan ini. Jadi Bu, kita kemarin sudah ada rapat tanggal 12 Februari 2025 kemarin. Ini berapa yang kita sebenarnya dulu kan kita di kewenangan Kemenak lah sebelumnya untuk penetapan zakat fitrah ini, cuma sejak 2016-2017 itu kita sudah limpahkan ke Basnas masing-masing kabupaten kota untuk penetapan ini. Jadi tapi tetap Kemenak sebagai pembina kita wajib hadir, kemudian Koperindak kan untuk menentukan harga pasar, kemudian dinas kesehatan Kesra, kemudian juga organisasi baik dari MUI, NU, Muhammadiyah, kan kita gitu ulama, perwakilan pedagang juga kita hadir di rapat itu. Nah dari situ kita akan muncul data itu berapa kena satu fitrahnya. Kita kan dulu mungkin 2,5 lah, sekarang dari hasil MUI kemarin itu ada informasi bahwa sebenarnya 2,7 sekarang 20 kg atau sekarang 3,5 liter. Jadi mau aman tuh kita aman tuh 4 liter Bang. Jadi ada lagi ya kalau kada ragu lagi toh. Jadi jadi kita nilaikan dengan uang itu beberapa jenis ini kita kriteria di 5 nih. Cuma mungkin kita selintas membagikan ini karena nanti ini akan kita bagikan juga Bu. Kita kan ini atas safari Ramadan Bapak Bupati nanti nih. Nah, ini kan kita untuk program ada advokasi tadi Bu, salah satunya ada pembelian santunan paket Ramadan itu kita kepada kaum. Jadi kita untuk masjid kita sebenarnya sebanyak 273 masjid kita yang 276 masjid setanah laut itu yang sudah membentuk OPZ. Nah, jadi itu kaumnya sendiri sudah 293-an. Jadi karena ada satu masjid 2 kaum, ada 3 kaum, ada 4 kaum. Nah, ini kita akan bagikan ini sebanyak 293 nanti pada safari Ramadan dan edar ini kita akan bagikan juga. Jadi tidak khawatir nanti di setiap masjid sudah ada nanti edar ini. Cuma kita di sini kan membatalkannya kepada pendengar yang tidak bisa aja benar. Jadi ada berapa kriteria beras yang kita jadikan satu ini seperti satu. Beras siam unus atau jambun ini kan senilai kalau kita pakai uang nantinya kalau berasnya nggak ada jadi kan misalkan uang tadi, nah itu 55.000. Nah, fitrahnya satu fitrah. Jadi beras siam unus, mayang, beras kemasan atau sejenisnya itu 53.000. Kemudian beras siam merukut dan sejenisnya ini 50.000. Kemudian beras Thailand dan sejenisnya 45.000. Beras Ciherang atau dan sejenisnya 35.000. Jadi ini kan masing-masing kita kaum muslimin aja yang mana kita makan kan. Jadi menyesuaikan. Jadi kita makan Ciherang ya Ciherang, serta itu kan. Nah, kemudian jangan nanti makan siam jambon apa istilahnya rukut kan kada pas jadi nyola Pak Jamal. Jadi harus lebih tinggi aturannya ya. Aturannya lebih tinggi atau lebih lah. Jadi ini ada beberapa jenisnya beras yang kita kategorikan nanti. Nah, untuk satu pidiah Bu, ini kan 20.000 per hari. Jadi 20.000 rupiah per hari. Jadi mungkin ini kan ada berapa kewajiban yang pidiah apalah. Jadi mesti orang takut hamil menyusui karena yang nggak ada kan bisa kan lansia, kemudian orang sakit itu kan. Nah, itu kan bisa aja nanti dibayarkan nanti aja per harinya 20.000. Jadi berapa misalnya lansia sakit tadi kada kawal lagi misalnya sebulanan. 20.000 kali 30 kan tambah 1.000. Nanti bisa jadi siapkan ke Basnas atau nanti dia menyiapkan sendiri apalah cuma kita administrasi nanti itu membuat keterangan sendiri atau pernyataan bahwa dia bagian sendiri kan nanti atau bahasa sendiri nanti kita akan bagikan. Itu kan bisa juga perorangan atau apalah. Jadi nanti bukan Pak Jamal menambahkan gini Bu. Jadi mereka yang karena kategori bayar fidyah ini Bu. Artinya mereka di satu sisi ada yang di samping fidyah juga dia juga nanti bayar kada puasa. Nah, ini ada jadi ada dua kewajiban. Jadi yang pertama dulu Bu. Ini khususnya orang yang misalnya hanya bayar fidyah. Ini orang yang sakit tuh bahasa nyelai jabur harapan sembuhnya tuh kada ada lagi bersakit makanya
cukup bayar fidyah aja kada sah puasa. Lalu yang kedua orang tua. Jadi orang tua sini istilahnya yang sudah lansia renta lah, yang mau mereka di atas 60 sudah, nah ini maka ini dia hanya cukup bayar fidyah, tidak perlu tidak puasa lagi. Kalau dia memang mau, kadang ada dia yang menemukan semua, aku sanggup aja puasa. Ya, betul. Tapi hanya Allah memberikan keringanan kepada mereka. Kalau mereka tidak sanggup berpuasa, ya bayar fidyah sajalah. Nah, lalu yang berikutnya, ya, yang hanya bayar di samping dia bayar fidyah juga dia mengqada puasa. Nah, ini ada yaitu ibu yang hamil atau yang menyusukan. Dia tidak khawatir atas dirinya, tapi dia khawatir atas anaknya. Jadi yang dikhawatirkan itu anaknya. Jadi sehingga dia tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Untuk asupan anak ya. Karena dia mungkin menjaga kalau saya berpuasa bisa asupan air susunya kurang, atau bahasa Banjarnya itu masam air susunya, sehingga kesehatan anak bisa terganggu, atau ibu hamil juga nanti janin terganggu begitu jadi, ya. Kalau dia yang dikhawatirkannya itu dia bayinya, nah dia tidak khawatir sama dirinya, maka dia hanya wajib bayar fidyah dan qada. Berarti dalam kondisi seperti itu ibu punya dua kewajiban ya. Bayar fidyah tapi juga dia harus mengqada puasanya. Karena ya dia yang dikhawatirkannya itu bukan dirinya, dia sanggup aja, tapi dia sangat khawatir juga kepada anaknya, kedua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya yang bahasa kitabnya itu al-qadam in khafata ala anfusihima wa auladihima, kalau dia juga khawatir, nah ini tadi khawatir kita hadap di anunya aja, dirinya aja, anaknya aja, tapi dia sanggup aja. Tapi kalau dia khawatir atas dirinya dan anaknya, maka ini qada aja. Pada fidyah pula. Jadi dia juga khawatir atas dirinya dan anaknya, si menyusu tadi. Jadi di samping dia mengkhawatirkan dirinya kalau menyusu, kalau lumpuh. Iya betul. Nah, maka ini dijauhi dia mengkhawatirkan anaknya, maka dia hanya wajib qada aja. Qada bayar fidyah. Yang tadi dia rasa sehat aja, kawa aja, tapi dia hanya kalau anak kuning itu dua-duanya Pak ya. Maka ini kan qada dan fidyah. Bisa Bang, tanggung ya. Iya. Sudah, berikutnya Bu, lagi ada juga yang harus bayar fidyah nih. Iya. Misalnya ini kita kasih satu contoh. Anggap aja kalau saya ulun umpamanya, ulun aja, ulun ini puasa Ramadan tahun tadi, ada ketinggalan misalnya 3 hari, nah masalah apa, tapi sampai datang Ramadan ini ada terbayari. Nah maka ini juga karena fidyah. Karena fidyah ini, nah itu toh. Karena fidyah tapi masuk ada. Bayar puasanya tetap. Nah, itu. Ini juga yang belum banyak dipahami. Kalau yang beredar di kalangan kita biasanya kalau kita tidak sempat bayarnya pada hutang tahun kemarin, tahun ini katanya jadi 2 kali lipat. Iya. Puasanya. Merapel. Iya, jadi harus bayar. Misalnya kemarin kita utangnya 3 hari. Jadi 6 hari. Nah, sampai berarti kan nanti bayarnya 6 hari. Ramadan Sambung Ramadan. Iya, berarti jadi 6 hari. Iya. Maka juga ini karena di samping dia wajib bayar puasanya. Iya, tapi puasanya kan bayar tetap 3 hari tadi. Iya, artinya dia juga 3 hari. Itu 3 hari juga. Begitu. Oke. Lalu umpama pulang sampai tahun berikutnya ini kita sudah bayar itu. Nah, puasanya tetap 3 hari, tapi fidyahnya 2 kali lipat. Setahun itu 2 tahun jadinya. Nah, jadi asalnya 20 aja. Nah, tahun depan punya betul berapa nilai tahun depan ditambah tahun ini. Tetapnya 2 kali bayar.
Misalnya tahun ini 20.000 nih, nah 3 hari lu nih gak ada puasa nih, 60 nih, nah puasa tetap kan, nah, tapi tahun depan umpamanya ulun kada bayar, kada terbayar juga kada nih sampai 2 tahun bersampuk pulang Ramadan, kada bayar pulang, jadi berapa kada depan Ramadan tahun depan ditambah 6 tahun tadi. Nah, itulah, jadi nih memang di sini banyak yang warga kita yang hanya memahami anunya itu aja, dia nah itu tadi yang sangat disayangkan juga bagi ini bakali terus gitu. Iya. Nah ini Bu, jadi itu yang baik dia. Nah yang lain-lain kan kayaknya lagi. Nah kalau misalnya musafir Pak, musafir atau misalnya karena sesuatu dan lain hal nih, buka dia. Buka dia. Nah ini kewajibannya apa nih? Kada aja Bu. Oh kada aja. Karena ini kategori tadi yang kada dan fidyah. Iya. Ada yang fidyah murni, ada yang kada dan fidyah. Kalau orang musafir, ibu-ibu yang haid, nah ibu-ibu yang misalnya melahirkan wiladah nih, itu hanya dia bayar kodaan aja, kada ada bayar fidyah. Atau misalnya orang sakit biasa aja, tapi harapan sembuhnya ini ada aja, hanya garing biasa aja. Lalu buka misalnya, musim COVID tadi banyak betul. Kenapa garing pas Ramadan, Pak? Lalu dia kada puasanya sakit karena khawatir kesehatannya, lalu dia berbuka ini hanya bayar kodaan puasa aja, kada bayar lain yang sakit nang kada harapan sembuh tadi. Kalau itu misalnya sakitnya itu memang terkategori berat atau memang ada penjelasan dokter bahwa dia tidak dipastikan dapat sembuh, Pak. Jadi bahasa kitabnya itu mulai buru harapan sembuhnya tuh tipis sekali. Nah, itu tipis. Kalau misalnya begini, Pak, ini kan kebanyakan nih penyakit mah begitu, Pak ya. Nah, kalau di bawah puasa itu kan kambuh nih mahnya. Nah, padahal sebenarnya orangnya sehat aja gitu. Tapi kalau misalnya puasa kambuh penyakitnya. Apakah seperti ini terkategori penyakit yang berat atau tidak ada harapan sembuh atau bagaimana ini? Nah ini Bu, tergantung nanti kita kan pertama adalah kita kembali puasa itu kan kewajiban yang Allah tentukan. Lalu Allah memberikan keringanan bagi orang yang memang merasa berat untuk berpuasa, walaupun dalam kondisi kelihatannya sehat, tapi ada banyak mengidap penyakit yang sangat membahayakan bagi ini, maka dalam itu bisa dia berbuka dengan catatan dia nanti wajib bayar pada dulu. Nah apabila memang harapan sembuh bukan dari bebangan ini pada akhirnya fidyah. Fidyah saja begitu ya. Jadi bahasa Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan terhadap orang-orang yang merasa berat, rasa beban berpuasa itu, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyah ini kemana? Kepada orang-orang miskin. Kapan makanya? Misalnya ulun puasa kada hari ini sehari ini Ramadan nih, anggap aja Ramadan. Hari ini kada berpuasa, bisa hari itu langsung dikasihkan atau nanti dibanyakan lo tanggung mana 20.000. Iya. Cuma ada boleh dibayar dulu. Oh iya. Kalau boleh dibayar dulu. Oke. Merasa yakin mana yang mau puasa aja lah sudah dibayar dulu. Iya, dibayar dulu kan boleh misalnya nih. Bayar berjalan dulu baru dibayar. Jadi cuma satu fidyah itu kada boleh dibagi dua, tak dua, hanya satu orang begitu. Ini misalnya fidyah saya ini 2 hari misalnya 20.000 kali 40.000, aku berikan ke si A 20, aku berikan ke si A 20. Itu boleh. Satu fidyahnya. Tapi kalau beli cetak 2 di 10 aja. Ini 10 ini 10. Oh begitu. Jadi harus utuh satu. Iya. Nah itu fidyah. Iya. Oke. Artinya tadi kalau kita garis bawahi bahwa kalau zakat fitrah itu diserahkannya pada bulan Ramadan, paling afdalnya di akhir Ramadan. Kemudian kalau fidyah itu bisa di bulan Ramadan, bisa pada berjalan. Ya, setelah Ramadan gitu ya.
Cuma kami punya saran untuk zakat fitrah ini Bu, sangat baik kalau di kita tunaikan tuh misalnya di awal, karena kan salah satu fungsi zakat fitrah itu pertama untuk bahasanya langsung aja memurnikan puasa kita. Yang kedua untuk sebagai jamuan dari orang-orang miskin. Jadi miskin tuhratan lisaimi minallahu wal fasi untuk memurnikan puasa kita dari perilaku yang rapas tuh nyeleneh dari bisnisnya gini buka agak pegam yang umpamanya nyelenehnya. Nah jadi kan udah masuk mengurangi nilai puasa, nilai ibadah kita ya. Jadi kalau kita berikan akhirnya kita sudah punya penangkalnya bahwa puasa tuh ini dengan fitrah ini mudah-mudahan jadi penangkal dari perilaku yang mau kita. Yang kedua Ibu, juga ini kan orang-orang miskin mungkin ini sangat perlu untuk bekal dia berbuka puasa. Nah, termasuk dengan uang sebenarnya, tadi, jangan-jangan dia ada keperluan lain, maka dengan nilai uang itu bisa digunakan untuk yang lain. Kalau dia sudah ada aja bagas yang lain membagi mamanya. Uangnya barang ya kalau nilai uang sangat bermanfaat bagi orang-orang miskin pada saat hari itu. Maka itu kami menganjurkan kalau bisa untuk dapat dibayar di awal. Iya, tapi kebanyakan kita mengambil afdolnya itu Pak ya. Jadi boleh di awal, juga kita kalau sudah berpenangkal Bu, terbaik sedikit pada kadang penangkal. Iya betul. Jadi karena itu tuhratan liso ini minan lagu ya apa untuk memurnikan puasa kita. Nah ini yang patut jadi pertimbangan nih bagi kita. Jadi kalau misalnya kita berikan mudah-mudahan puasa kita nih terhindar karena sudah memasang penangkal. Iya. Mungkin di sehari-hari ada kelapasannya apakah ya Bapak? Aman. Penangkal. Walaupun pada dasarnya afdal di akhir, tapi kita sangat bagus juga di awal. Pertama kalau kita misalnya hendak mudik kemana, kadang begadang lagi. Nah itu bagus. Jadi dengan uang, dan kami sudah juga membuka kalau dengan uang kata ulun bisa aja di rumah gen saja aku melakukan dekat kita dengan nilai uang ganti dari makanan pokok namanya picik masuk ke Basnas. Yang kedua Bu, tambahan lagi bagi warga kita yang mau berzakat fitrah nih. Kami di Basnas itu kalau ada warga-warga yang mustahik yang berzakat, kami berzakat ke Basnas sajalah kata ulun, karena bagas ini bisa ikan minta lagi bagas nang mana karena sudah milik Basnas. Jadi dia banyak sekarang ini yang berzakat ke Basnas, orang mustahik ini Pak ulun minta bagas lagi, nah bawa ini, aku kan perlu juga ngumpul sini banyak, kenapa dia disalurkan, lebih baik bukan ikan membawanya. Nah jadi bisa, zakat duit kita coba nama lah, zakat duit kami juga zakat uang ya, ada orang berzakat uang misalnya Pak Jamal, zakat uang misalnya 50 juta. Ini tolong, jadi posisi kami sebagai orang Basnas itu adalah menjaga, memeliharakan mujaki dari keabsahannya, karena kalau lewat yang lain masih bukan lewat Basnas Bu ya atau OPJ, ini masih ada perbedaan pendapat tentang keabsahannya. Nah tapi kalau lewat Basnas itu kembali ke zaman Rasulullah, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman tuh sendirian dia menerima karena sudah petugas dari Rasulullah. Nah kami juga sebagai petugas dari pemerintah, maka kami walaupun satu orang menerimakan itu sudah sah. Tapi kalau bukan itu menurut Imam Syafi'i harus terkumpul 8 itu ada. Kalau udah 8 keabsahan zakatnya asnaf yang 8. Maka kalau kami walaupun satu orang keabsahannya sudah terhindar dari beda pendapat. Nah, itu kami menyarankan ke masa sejalan. Nah setelah itu apa Bu? Nah, penyaman nih zakat ulun, boleh lah ulun membagi sendiri. Oh boleh bawa aja. Cuma yang zakat 50 juta tadi silakan bagi sendiri. Tugas kami mengabsakan zakat uang supaya terhindar dari beda pendapat. Nah lalu yang kedua, olah surat pernyataan kami membagi sendiri. Nah lalu ulun paling-paling minta siapa apa aja orang yang hendak dibagi, minta pengaran-ngarannya, mustahiknya itu bagi aja kemana. Yang kedua, keamanannya adalah karena dia sudah merupakan perpanjangan tangan dari Basnas membagi tadi. Tapi kalau dia membagi sendiri namanya lewat peraih, saya lihatnya di zakat ini saya bagi boleh juga Bu, cuma dikhawatirkan menerima ini kalau ada mustahiknya. Kada masuk pada kategori penerima ya Pak ya. Misalnya buat nabah itu kan boleh menerima zakat.
boleh harga murah itu nih zakat tuh. Iya. Karena termasuk orang kaya, orang yang dalam tanggung jawab biayanya. Tapi kalau sudah ini orang miskin, tapi dalam tanggung jawabnya biaya hidupnya, dia menyerahkan zakat ke situ, zakatnya kada sah jadinya berapa yang dia kalau kan diganti. Tapi kalau sudah buat basnasnya melaksanakan ini bahwa di perpanjangan dari basnas, walaupun anak-anakannya diwujud miskin yatim, itu boleh sudah boleh. diserahkan karena sudah dia merupakan perpanjangan. Nah ini jadi basi menjaga keamanan, keabsahan orang berzakat, maka orang yang besar datang aja ke basar. Iya, betul Pak. Bukan aja orang zakat. Iya, artinya kita tidak ada keraguan lagi begitu. Apakah ini boleh kita menyerahkan ke sini atau tidak? Tapi ketika kita menyerahkan ke Basnas, Basnas boleh menyerahkan yang tentu kita dikatakan kita tidak boleh yang memberi ke situ begitu. Tapi kalau melalui Basnas, Basnas boleh. Boleh karena Basnas dia sudah kan haknya Basnas ini. Iya. Sudah Basnas menanggalkan ya. Iya. Lalu dia di sini ada anak keponakan dia nih, tapi anak dia ini miskin, yatim, nih kamu zakat. Nah, kan dia dari segi Basnas sudah. Iya. Jadi ada betah. Tapi kalau dia langsung menyalurkan. Nah, ini kan dia orang tanggung jawab tanggung jawab dia. Sebenarnya kada masalah, cuma berapa yang dia salurkan tuh dia mengganti misalnya menyalurkan 500.000 umpamanya. Nah, yang 500.000 ini diganti karena harus kan ke lain. Iya. Karena itu kan termasuk orang tanggung jawabnya. Baik. Jadi datang aja ke Basnas kebanyakan. Kami tanggalkan. Silahkan bola dibulik. Iya. Zakat mal. Jadi artinya bisa aja Pak ya. Artinya bisa aja Basnas mensahkan dulu gitu. Silahkan Bapak dan Ibu ya para pejaki dapat membagi sendiri. Ya tapi sudah disahkan oleh Basnas. Artinya ketika dia membagi itu sudah atas nama Basnas ya Pak ya. Iya, betul. Nah, yang kedua tuh dari instansi pemerintah kita nih, juga yang lewat OPZ nih, banyak juga yang mengantar ke sana ke Basnas. Nah, kata ulun silahkan aja juga ini zakat ini bisa ditarik kembali dengan catatan ini kalian juga misalnya ini untuk THR gitu kan ya dari beberapa dinas itu ada yang misalnya 70% dia mengambil dia bagikan untuk karyawan-karyawannya. Jadi Basnas itu sifatnya hanya menanggalkan maafsahakan silahkan bagi kembali. Banyak instansi yang seperti itu Oke. misalnya yang stunting itu deh kalau kemenakan yang stunting Iya stunting geng betul ya. Dia nyetor sekian dia minta lagi untuk membagi stunting kemana Iya. apakah dalam bentuk paket buatkan paketnya aja ambil duitnya aja. Nah ya karena buat di undang-undang kita zakat itu kan memang ada tugas UPJ tadi kan dia perpanjangan Basnas jadi dia sebagai hak dia bisa menyalurkan dari dana disalurkan itu meminta 70% dari yang dia salurkan. Nah dia berhak menyalurkan jadi kan dia 70%. Jadi di bak siapa kan tidak semua pegawai di pemerintahan itu kan mampu atau ada atau masih honorer atau masih tugas kebersihan atau apa kan masih berhak. Sebenarnya kita ada hak kifayah sebenarnya di Basnas itu ada kifayah itu yang standar kita pakai itu kan sekarang mungkin 4 jutaan kalau kita salah penghasilan per orang. Itu bila masih di bawah 4 juta itu masih bisa menerima mengacu pada UMR juga ya. Belum ada kewajiban. Baginya 2 juta malah. Masih 4 jutaan. Tapi panu berbeda. Panjang kasahnya ya betul. Iya, perlu pemahaman yang mendalam ini. Intinya zakat itu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan umat, membantu mengatasi kesulitan umat. Nah itu sehingga harapan kita kepada warga kita semuanya baik yang misalnya dari pedagang atau petani atau pengumpul kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas karunia rezeki yang diberikan ini kita bagikan hak orang lain. Jadi sebagai pembersih ya Pak ya, pembersih diri kita. Yang kedua Bu, kalau kita ini wajib zakat tapi mengakali zakat itu Allah Ta'ala yang menzakat. Nah betul ya. Caranya macam-macam. Iya betul. Pernah ulun ketemu menyampaikan orang lah kasih jelur dikeluarkan kena akhirnya duitnya keluar juga
merawat ini sakit ini. Jadi itu. Ya, Jadi zakat itu melindungi kita dari berbagai bala bencana, musibah. Betul. Dan juga salah satunya membantu saudara-saudari kita yang tidak mampu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena kalau Allah menaik itu kan setematan Bu. Betul. Contohnya karun dong. Iya. Karun itu kunci tokonya itu aja 70 ekor onta membuatnya, tapi pakasat Nabi Wabi dari setempat Allah tinggalan kan dia dan kekatangannya apa bidari itu jadi istananya. Iya. Hilang semua. Selesai. Iya. Makanya sampai sekarang masih banyak harta karun cuma belum dapat kita ya. Dicari orang. Iya, dicari orang hartanya si karun, betul. Dengan cepat kebakaran umpamanya apa segala hilang ditipu kan. Nah ini Allah cepat kalau menghendaki cuma membagi waktu. Iya. Betul. Iya, itu yang menjadi sebuah pegangan kita untuk menyadarkan kita ya bahwa kita harus sadar sendiri dari lubuk hati yang paling dalam untuk membayar zakat. Oke. Baik. Satu lagi nih saya pengen ke Pak Irfansah. Pak Irfansah, penetapan zakat fitrah dan fidyah dengan uang ini tadi. Ini ada dasar apa kita, karena setiap tahun kan beda-beda nih Pak. Setiap tahun beda-beda. Apa yang menjadi patokan kita untuk menetapkan itu? Itu harga berasnya. Jadi harga beras kita harga kan makanan pokok begitu ya. Kita kan kewajiban ini kan. Kalau beras sembako yang lain tidak jadi patokan Pak? Tidak Pak. Jadi yang kita makan kan karena awalnya malah rujukan pertama dari itu kan memang makanan pokok. Yang makanan pokok itu kan beras nih. Ada mungkin kurma, saya gandum itu tadi kan. Nah kan kita beras makanan pokok kita setahu beras. Jadi kan tahun kemarin jelas lebih tinggi harga beras. Kita pun jambun sampai 110 itu jambun. Itu kalau tahun ini berarti lebih tinggi atau lebih rendah dari tahun kemarin? Lebih rendah. Lebih rendah berarti. Nah, karena beras kan kata-kata turun nih. Dulu jambun 110-an, sekarang kan jambun 80 sampai 90 aja mungkin. Jadi kita jadi survei dulu Bu. Kita survei. Makanya di rapat itu ada ikut pedagang 2 orang, pedagang beras yang agak besar lah. Jadi kan itu yang dapat diambil patokan begitu ya. Jadi dan kita pun akan ini pun sudah dinaikkan. Ini harga beras ini harga beras di petani kah? Harga beras di pengumpul kah? Atau harga beras di pasaran? Di pasar Bu. Jadi harga besar-besaran. Jadi kan karena tapi ini kan yang pakai uangnya Bu. Jadi kalau mereka beras sendiri kan bawa ke musola atau ke masjid pakai bawa tidak jadi masalah. Tetap litarannya sama gitu ya. Litarannya sama. Litarannya sama. Cuma kalau dia 3, berapa liter tadi ya? Diganapakan ke 4 gitu. Kalau yang kada tadi yang kada punya beras atau biasanya orang hendak mudik atau apa cepat kan kada ingat atau beras kan bisa uang nih tentang masjid atau patokannya ini tadi lah. Besaran rupiahnya. Kalau bisa menambahkan begini bola kemarin kami mengadakan supaya itu pertama pihaknya produsen. Produsen itu kan petani ya, Buma lah sebenarnya produsen. Nah kita mengambil sampahnya pura bumi makmur dan penyipatan, tapi mendadak banjir, kadang mungkin. Maka lalu untuk konsumennya kita kan jangan mengambil Kintab, Jorong dan daerah yang jauh ya. Nah kemudian lalu pasar induk dianggap aja pada hari ini sebagai pengumpul pasar induk. Karena keduanya ini kan tidak bisa kita kita ambil secara langsung, maka kita informasi akhirnya kita mengambil di penjual. Karena kalau kita mengambil harga yang di konsumen mungkin murah, tapi kan kondisi kada itu waktu kita kebanjiran kada bisa. Maka kita ambil lah. Kita hanya bahwa kalau standar ukuran itu sudah itu sudah baku ya kalau ukuran litarannya ya. Ini mengikuti harga aja. Nah, harga pasar tinggi juga jadinya. Mungkin harga 2003 itu sampai 90 Bu. Nah 2004 turun lagi 67. Nah ini turun lagi. Begitu. Sebenarnya ini harga beras di pasar dengan nilai uang. Kalau nilai takaran timbang itu tetap ada berubah. Tetap. Tadi berapa liter tadi Pak? 3,5 ya? 3,5 liter. Atau 2,7 kilo. Bukan 2,5 liter ya? Bukan. Jadi 2,7 kilo atau 3,5 liter. Jadi kan berat tuh kilo. Jadi kalau nggak salah 1 kilo itu lebih 1 liter lah kalau 1 liternya. Jadi kan makanya
kalau atau dibalik 1 liter itu kan sampai 1 kilo gitu, nah 0,8 pada salah, makanya ini 2,7 kilo nih 3,5 liter jadinya kita kan, jadi mungkin kita timbang 3 liter setengah nih 2,5 kilo 2,7 aja, baratnya Iya. ada sama, Iya. bukan 1 liter 1 kilo jadinya. Iya. Jadi jangan dipahami 2,7 tadi 2,7 liter, tapi 2,7 kilo. Kalau ditimbang, kalau berliter 3,5 liter, 3,5 liter, ganapakan 4 biar lebih banyak pahalanya. Kalau kita orang Banjar, katanya liter. Liter. Nah, litaran ini kan Pak bisa berbeda-beda. Lalu berhitung lawan mok belek susu. 13 susu liter. Nah, itu. Lalu kalau orang daerah yang di luar, orang Banjar, kata-kata dia menanyakan dengan kiloan, berapa kilo. Nah, jadi kita mengambil fatwa ulama yang nomor 20 tahun 2022 yang 665 rasanya. MUI, fatwa MUI itu mengambil 2,7 kilo. Amannya nih Pak, Pak Irfan, Pak Jamal. Amannya nih yang kita timbang berkilo kah atau yang kita timbang betakar pakai mok susu atau pakai litaran tadi? Ulun pikir sama aja. Gak ada khawatirnya saya begini Pak, mok susu, ini kan bisa juga nih pabrik susu mah halus sih muknya. Ada buat. Ini sudah ikhtiar tuh kehati-hatiannya sudah kita. Jadi 3,5 liter itu sudah lewat pada kehati-hatian. Adanya 3/3 aja awalnya. Ada ijtihadnya, kita sangat bagus melebihkan. Oke. Dengan cuma kalau kita menukar bagas, bertembak nangka ini, babu guru kita malah bisa beda lawan berkilo. Jadi Bu apa sekarang ini kita lebih mudah lu kira. Coba pian ke pasar kepada barang beras, pian ini sudah disediakannya 1 liter sudah diisi. Jadi pian berapa orang nih 1 liter harganya sih ini sudah. Ini ada pakai kata-kata pakai plastik clip tuh. Itu sudah 3,5 liter ini sudah kita dapat dengan kita kan, jadi sudah dihitungnya. Jadi inya sudah dihitungnya litarannya, sudah dihitungnya timbangannya sudah juga. Timbangannya jenis busnya apa. Nah, itu pas berarti Pak lah. Pas sudah kada utah lagi di pedagang tuh. Jadi sudah ada. Kita kan mengundang pedagang bagas, kita ada Haji Nahgawi. Jadi kan datang aja pada Haji Nahgawi. Jadi ada mungkin titik-titik yang sudah kita percaya, kita berikan arahan gitu ya untuk mengemas sepaket zakat fitrah ini begitu. Karena mereka kan ikut dalam rapat penetapan. Nah, jadi kan ada Haji Nahrawi, Haji Awi Sekawi, siapa lagi, dan anggota-anggotanya itu kan ada si Habib, Pak Gunawan, yang lain. Cuma yang mewakili 2. Nah, dari anggota inilah kita menyebarkan nih hasil kapan Nah, mereka langsung aja lagi membuat standar mengemas, tinggal kita nukil 5 fitrah, aja kita mamanya lepal A, silakan itu. Begitu. Harganya pun tentu juga ini Bu nanti di pasaran mungkin lebih murah nanti. Kan harga di pasaran akan saat belanja. Jadi kan mungkin satu pita ini jambon mungkin kan sampai 55 karena mungkin kita kan menaikkan juga parah berapa persen. Cuma ini kan kemarin gini Bu, kita mengambilnya harga yang tertinggi pada saat ini sudah dinaikkan 10% Bu. Kalau misalnya nanti pada saat akhir Ramadan nanti ada berturun atau bernaik itu salah. Cuma waktu itu kita mengambil alasan beliau, kita mengambil yang tertinggi pada saatnya nanti kalau kita patoklah yang tertinggi sekian. Betul. Tapi kalau harga pasarnya misalnya kurang daripada itu kan ada masalah. Hanya kita membuat aja patokan aja. Patokan bagi yang mau berpikir dengan uang. Bagi yang mau bagasinya saya aja tuh lah. Pak sebenarnya Pak kalau orang berfitrah ini lebih afdolnya dengan baras kah atau dengan uang Pak? Keduanya melihat kondisi Bu. Nah, makanya kondisi gini. Kalau zaman Rasulullah kan kurma dan gandum pada saat itu mereka sangat memerlukan makanan pokok itu ada. Nah, di zaman kita sekarang sebenarnya pendapat dari lembaga Basul Masail NO yang terakhir
kata mereka di sana, pada saat itu jangan-jangan orang fakir itu dia sudah punya bagas banyak, dia perlu uang, maka bisa kalau dijual bagas yang ada ini bisa turun harganya, maka pada saat itu dengan uang lebih bagus bagi mereka, lebih afdal karena berdasarkan kepentingannya. Iya, betul. Bisa dikasih ini, bisa kasih ini, coba bagas bawa lagi ke sana lagi. Betul. Dia perlu uang untuk keperluan betul. misalnya, maka pada saat itu dengan uang lebih bagus daripada dengan karena bisa nilainya standar. Kalau bagus jual turun harganya. Betul. Oke, betul. Bagus sekali. Iya. Nah, ini kita menekankan nih kepada masyarakat kita karena biasanya yang lebih banyak orang mengambil kesimpulan itu afdalnya dengan beras gitu. Maka lalu banyaklah beras gitu. Padahal sebenarnya ini tergantung peruntukannya ya Pak ya. Dengan uang juga jadi tidak mengurangi, maksud saya tidak mengurangi dari bahkan akan lebih banyak manfaatnya dengan uang itu. Karena orang fakir miskin pada situ yang diperlukannya dia uang. Betul. Apa tuh jual murah tuh boy, rata tuh lu melihat di tetangga apa yang menerima zakat tuh lah, kalau para pelanggar panitia dulu lah. Jadi dapat berapa bungkus. Itu paling di harga 25.000, 30.000 ditukari orang. Padahal nilai kan tadi ini aja misalnya 50, kan jauh aja bedanya. Nah, kalau kita dengan uang kan artinya dia menerima satu peta 50, harganya kayaknya 40 kan. Dijual barasnya gitu kan. Jadi yang paling tinggi tadi Pak ya 55.000 ya. Iya, ini jambun Bu. Oke, nah ini. Jadi saya ingin ulangi ya para pendengar untuk penetapan harga beras, zakat fitrah dan fidyah ya di Kabupaten Tanah Laut di tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Nah, yang pertama tadi beras Siam Unus Jambun itu di harga 55.000. Ya, kemudian yang kedua beras Siam Unus Mayang ya beras kemasan dan sejenisnya itu di harga 53.000. Kemudian yang ketiga beras Siam Rukut atau sejenisnya itu di harga 50. Kemudian yang keempat beras Thailand dan sejenisnya itu di harga 45.000 dan beras Cisirang atau IR sejenisnya di harga 35.000. Nah, sekarang tergantung dari Bapak Ibu sekalian, para pendengar, Bapak Ibu sekalian makannya sehari-hari di kategori yang mana, kemudian mau berjakatnya di mana. Yang diharapkan lebih tinggi dari yang kita makan setiap hari, jangan yang lebih rendah dari yang kita makan setiap hari. Begitu kan Pak ya? Oke, baik. Iya, yang afdalnya. Dan tadi digarisbawahi juga oleh Pak Jamal dan Pak Erpan bahwa zakat itu tidak harus beras, tapi juga beras atau uang itu sama hukumnya ya, sama pahalanya begitu ya. Oke, sama pahalanya. Jadi kalau misalnya kita tidak repot bawa beras ya bawa uang saja begitu. Dan diharapkan juga menyerahkan zakat itu kepada Basnas, kemudian kepada OPJ ya. Iya. Yang ada di tempat masing-masing. Tempat masing-masing. Oke. Legal ya. Iya, supaya legal tadi. Oke. Baik para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat malah ya. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya masih tetap ingin Pak Jamal atau Pak Irfan menyampaikan hal-hal yang harus digarisbawahi bagi para pendengar kita berkaitan dengan ketetapan harga beras zakat fitrah dan juga fidyah di Kabupaten Tanah Laut tahun ini. Baik Bapak Ibu dan pendengar sekalian, pertama yang dibuat oleh tim ini itu ada beberapa, itu hanya sebagai acuan untuk harga pasar. Bagi mereka yang mau berfitrah dengan beras silahkan sesuai ada, dan yang tidak mau repot merasa sudah ambil yang ringannya aja, maka rujukannya uang seperti itu. Satu. Yang kedua, saya mengharapkan kepada seluruhnya warga kita, kalau mungkin berfitrahnya tidak perlu lebih awal dalam fungsi fitrah tadi juga sebagai penangkal. Maka alangkah baiknya kita buat penangkalnya lebih awal supaya puasa kita ini kemurniannya terjaga. Allah lindungikan daripada hal yang membuat nilai puasa kita berkurang atau rusak. Itu sama. Oke,
Baik, para pendengar, itu tadi bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Basnas Kabupaten Tanah Laut. Saya terima kasih Pak Haji Jamaluddin, Pak Irfan Saryadi, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang selalu setia bersama kami. Stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini menambah pengetahuan, wawasan, dan juga menjadi sebuah kesadaran bagi seluruh masyarakat dalam hal ketetapan harga beras zakat fitrah dan juga fidyah untuk tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan waktu dan kesempatan. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Dan semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin menambahkan sedikit, Bu. Siap. Jadi bagi yang ingin mendapat penjelasan tentang bantuan Basnas, datang sajalah ke Basnas. Oke. Itu aja. Iya. Alamatnya tadi ini ada ini. Atau lewat ada nomor khususnya di sana. Ini saran dulu supaya jangan ada atau jelas lah. Ya, supaya lebih jelas, betul sekali. Iya. Kalau mau hukum apa yang masih uang jelas juga datang saja itu aja. Gitu ya. Oke, baik. Alamat kantor Basnas Jalan Sapta Marga nomor 6 RT 007 RW 003 Plehari di nomor HP 0821 5208 4083. Nah, kalau pada tahu Jalan Sapta Marga di belakang kediaman Bupati Tanah Laut. Iya, Oke, seperti itu. Pada tahu lagi Masjid Syuhada. Masjid Syuhada, ya, Pondok Pesantren Syuhada Parak situ. Oke.